Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby di sini yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Untuk kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kualat Gunung Merapi bab ke-8. Cerita ini kami ambil dari kumparan yang ditulis oleh Didit Galaraka. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Tapi bagi kalian semua yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Kualat Gunung Merapi, episode 8. Suara ayam berkokok membangunkan tidur lelapku. Ternyata suara alarm HP-ku. Aku kira seekor ayam bisa mendaki begitu jauhnya hingga mencapai pasar bubrah. Memang sengaja aku pasang nada kokok ayam supaya terdengar klasik. Jam yang tertera di layar HP menunjukkan angka 4:10. Teman-teman satu tendaku, semuanya masih tertidur pulas. Entah apa yang diimpikan Kucai. Mulutnya terbuka dan kadang tertawa kecil tanpa sebab. Nyawaku masih belum terkumpul semua. Sebagian masih terbang di awang-awang. Belum sepenuhnya masuk kembali ke dalam tubuh ini. Aku duduk dengan sleeping bag yang menyelimuti kakiku. Aku ambil kuplukku di pojokan tenda yang terlepas ketika aku tertidur. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Semalam dalam keadaan sadar tidak sadar, samar ku dengar suara Ega yang meminta maaf kepadaku. Kasihan juga dia. Siapa tahu dia memang mengakui kesalahannya. Dan mungkin sekarang ini dia tertidur di luar. Aku segera melorotkan sleeping bagku dan segera menyembulkan kepalaku, memeriksa keberadaan Ega di luar. Loh, kemana dia? Aku tidak melihat Ega. Melihat suasana di luar tenda, seketika itu bulu kuduku meremang. Aku tidak lagi melihat pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di sana. Pasar itu sudah raib, bak ditelan bumi. Di sana hanya menyisakan tenda para pendaki lain yang masih dalam kondisi tertutup. Udara dingin mencengkram wajahku. Indra penciumanku sedikit terhalangi. Ingin rasanya aku bangunkan Yoyo dan yang lain untuk segera ngopi bareng dan ngudut bareng, supaya tubuh ini terasa lebih hangat. Urusanku belum selesai dengan Ega. Ku geserkan carrier yang menghalangi mulut tenda. Ku pakai kaos kaki. Kemudian ku siapkan otot-otot kakiku untuk beranjak keluar tenda, memeriksa keberadaan sahabat Mulki itu. Ega! Aku sedikit mengeraskan suaraku, sembari memutarkan badan 360 derajat. Ku harap yang semalam meminta maaf di samping tendaku itu memang benar-benar Ega. Bukan Ega yang aku lihat terpasung dijajakan salah satu pedagang di pasar setan semalam. Ega! Aku terus memanggil namanya. Berkeliling sekitaran tenda, namun Ega tetap tidak ada. Aku putuskan untuk kembali ke tenda, membangunkan teman-temanku untuk segera bersiap naik ke puncak gunung. Dari mana lo, Dip? Ternyata Ibang sudah terbangun, matanya masih sepet. Gue nyari si Ega. Gue dengar pas malam dia bilang minta maaf di pinggiran tenda kita. Ibang terdiam. Awalnya kusangka dia akan berontak seperti kejadian di pos 2. Kali ini dia tertunduk. Beberapa kali dia memejamkan mata sembari menghembuskan nafas panjang. "Kenapa, Bang?" tanyaku.
Dia juga datang ke mimpi gue, minta maaf juga, jawabnya. Dahiku mengerut. Kuhubungkan badan seraya menatap matanya yang terpancar keseriusan. Berbeda dengan Ibang yang kualami semalam, memang benar-benar nyata terdengar. Di mimpi itu, gue keluar tenda. Gue lihat dia di luar. Si Ega udah duduk nungging. Muka dia banyak banget luka. Kemejanya juga udah kompang-kamping. Dia minta maaf terus ke gue. Sambil nangis. Gue jadi kasihan lihatnya. Tutup si Ibang. Aku mengusap wajahku. Apa yang dilihat Ibang dalam mimpinya sama dengan apa yang dilihat olehku sewaktu aku melihat Ega terpasung. Bang, coba itu si Kucai bangunin. Sama si Gundil juga. Kita tanya, siapa tahu mereka juga mimpi si Ega. Sekalian bangunin buat siap-siap ke puncak, pintaku kepada Ibang. Ibang dan aku membangunkan si Kucai dan si Gundil. Namun, entah makhluk apa yang mendekap Kucai. Ia susah sekali dibangunkan. Berbeda dengan Gundil, dia seketika terbangun ketika aku menepuk kakinya. Ibang berinisiatif mengambil air segenggam, lalu dicipratkan ke wajah Kucai. Ternyata cara itu berhasil. Kucai terperanjat, mukanya kesal. Kampret, apa-apaan sih lo? Kucai menggerutu sambil mendorong Ibang. Bangun, kita ke puncak. Ibang menimpali. Dil, Cai, kalian dimimpiin si Ega nggak? Aku langsung masuk ke inti pertanyaannya. Kompak, Kucai dan Gundil menggelengkan kepalanya. Lalu aku menceritakan apa yang terjadi padaku dan Ibang. Mereka semua hanya bisa terdiam. Kucai menggaruk lehernya. Dia bilang, udah gak usah dipikirin. Kami merenung sesaat. Beberapa pertanyaan mencemaskan hinggap di kepalaku. Bagaimana kalau itu pertanda buruk bagi Ega di luar sana? Beberapa menit sudah waktuku hilang percuma gara-gara melamunkan si Ega. Hampir saja aku terlupa tujuanku untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Gue bangunin si Yoyo dulu ya, ucapku. Aku beranjak keluar tenda, melangkah perlahan menuju tenda Yoyo. Bangun, Yo. Bangun, Yo, Ki. Desti, bangun, Des. Ayo kita siap-siap, seruku dari luar tenda. Tak lama, pintu tenda terbuka. Mulki yang membukanya. Kulihat ke dalam. Di tenda itu hanya berdua. Aku lagi-lagi tidak melihat Yoyo. Loh, si Yoyo belum juga balik. Belum, Dip, jawab si Mulki. Kemudian Mulki membangunkan Desti yang masih tertidur pulas. Mesrahnya Mulki membangunkan kekasihnya itu membuatku harus menahan rasa iri. Nasib memang nasib. Apa harus ku belai pasir yang aku duduki ini dan ku cium layaknya mencium kekasih? Bisa-bisa sepulang aku dari pendakian ini, aku dibawa ke rumah sakit jiwa oleh teman-temanku. Kemana si Yoyo ya? Lama sekali dia meninggalkan tenda. Aku kembali teringat dengan si Embah. Dia yang mengatakan ada desa di belakang puncak ini. Apa mungkin Yoyo benar-benar ke sana? Aku kembali berdiri. Debu-debu yang menempel di celanaku, aku singkirkan. Aku akan mencarinya, sekaligus mengobati rasa penasaranku tentang desa itu. Kemana, Dip? Tanya Mulki ketika langkahku kuputar menuju belakang tenda. Nyari si Yoyo dulu, ucapku tanpa menoleh kepadanya, terus melangkah menjauhi tenda. Sebelum pergi menuju ke desa misterius itu, terlebih dahulu aku akan menyisir setiap tenda pendaki lain. Siapa tahu Yoyo mampir ke sana. Aku berjalan menyisir setiap tenda, meskipun ada beberapa yang sudah dibuka dan pendaki lain tengah bersiap. Masih banyak pula tenda yang masih tertutup dalam keadaan gelap. Yoyo, aku terus memanggil namanya, berharap Yoyo tidak benar-benar pergi ke desa itu. Ya, ada apa?
ada yang menjawab seruanku dari dalam tenda. Langkahku terhenti, menunggu orang yang menjawabku keluar tenda. Beberapa saat kemudian, keluarlah seorang laki-laki yang tidak aku kenal, keluar dari dalam tenda. "Manggil saya, Bang?" Laki-laki itu bertanya. "Oh, maksud saya Yoyo teman saya." Aku sedikit menahan malu, karena ternyata dari kumpulan pendaki itu ada yang bernama sama-sama Yoyo. Kulanjutkan langkahku. Instingku mengatakan Yoyo memang tidak benar-benar ada di antara tenda-tenda itu. Akhirnya, benar-benar kuputuskan untuk menyambangi desa misterius yang disebut oleh si Mbah dengan sebutan desa saya. Hingga di ujung tenda yang didirikan di area itu, kakiku tidak lagi mampu menahan dinginnya udara yang sedari tadi menembus masuk melalui celah-celah kaos kakiku. Gue ambil sepatu dulu deh, ucapku kepada diriku sendiri. Sembari menahan dingin yang terus saja terasa, aku mempercepat langkahku hingga sampai di dekat tendaku. Aku melihat satu pemuda yang tak asing bagiku, yang sedang berdiri di dekat plang papan pasar Bubrah. Itu si Yoyo. Aku segera menghampirinya dengan sedikit berlari, meski kaki selalu amblas tertelan pasir. "Lu dari mana, Yo?" "Dari rumah si Mbah." "Loh, desa itu benar-benar ada, Yo?" tanyaku heran. "Iya, memang ada," jawabnya singkat. Lalu Yoyo merogoh sakunya, mengambil 2 batang rokok, satu untuknya, satu untukku. Aku pun diberi pinjam koreknya untuk menyalakan rokok itu. Jaga yang lainnya. Yoyo bersungut, memonyongkan bibir bawahnya, seraya menatap langit yang mulai sedikit lebih terang. "Lu gak akan ikut ke puncak?" tanyaku. "Ikutlah. Terus jagain aja teman-teman kita. Kalau habis pendakian ini, lo mau ngajak mereka lagi mendaki gunung lain," jawabnya. "Lah, lo mau kemana emang?" tanyaku tersentak. Matanya yang mulai terus menatap langit, ia tundukkan sembari mematikan api rokok yang masih panjang itu. "Mau keluar negeri," jawabnya sambil tersenyum kepadaku. Tergulat 3 garis senyum di setiap pinggiran matanya. "Serius lo?" tanyaku kembali. "Iya, udah siap-siap ayo." Yoyo beranjak sambil sedikit memukul bahuku. Aku memang pernah mendengar keinginannya untuk keluar negeri. Dia ingin bekerja di perusahaan IT yang berlokasi di Singapura. Memang kebetulan om dan tantenya tinggal di sana. Katanya gaji IT yang berbasis di luar negeri gajinya selangit, sehingga lumayan untuk membantu ekonomi keluarganya yang berkecukupan. Tapi apakah secepat ini? Aku mengikuti Yoyo dari belakang. Dia menghampiri tendanya, sementara aku singgah di tendaku. Aku melihat Ibang dan Kucai. Di antara keduanya, sepertinya tengah ada perdebatan yang serius. Si Kucai katanya mau naik ke puncak tusuk gigi, Dip, ucap Ibang mengerutkan dahinya. Mendengar pengakuan itu, darahku berdesir. Aku sedikit terkejut karena tempat itu adalah tempat di mana orang pendaki terpleset, lalu terjun bebas ke kawah, hingga akhirnya tewas beberapa waktu lalu. "Apa-apaan lu, Cai? Lu gak tahu apa? Puncak itu pernah makan korban," aku memarahinya. "Slow aja, Dip. Gue gak akan kenapa-napa. Gue penasaran aja, pengen naik ke puncak itu." "Lu bisa jamin kalau lu kenapa-napa? Kita juga yang repot. Ingat ibu lo. Gak usah macem-macem deh, Cai." Aku terus menggerutu. "Pokoknya gue gak akan kenapa-napa. Gue yakin," ucap Kucai bersikukuh dengan pendiriannya. Aku melihat wajah yang penuh keyakinan dari Kucai. Dengan berat hati, aku tidak bisa melarangnya lagi. "Ya udah, ayo kita kumpul dulu," seruku sembari menahan kekesalan. Kami berkumpul di antara 2 tenda, tendaku dan tenda Yoyo. Seperti apa yang dilakukannya di base camp, Yoyo memimpin doa. "Guys,
Pendakian ini gak akan pernah bisa kita lupain. Sebentar lagi kita berdiri di tanah tertinggi gunung ini. Semua lelah kita akan sirna. Semua harapan akan segera terkabul. Yoyo bertutur, bebarengan dengan kepulan asap dari nafas yang ia hembuskan. Dari sini, gue udah titip ke si Dipta. Kalian mau mendaki kemanapun, percaya sama dia. Sekaligus, ini pendakian terakhir gue bareng kalian. Lanjut si Yoyo. Matanya menatap agak lama kepada Mulki dan Desti. Perkataannya membuat semua bingung. Ibang, Gundil, Mulki, dan Kucai saling memandang. "Lo mau kemana sih, Yo?" tanya si Gundil. "Mau ke luar negeri dia. Katanya jadi mau menetap di Singapura." Aku menjawab pertanyaan si Gundil. "Santai aja kali, Yo. Kalau lu balik ke Indonesia, sempet-sempetin aja mendaki bareng kita lagi," ucap Ibang sambil menepuk-nepuk bahu si Yoyo. Yoyo hanya membalasnya dengan senyuman dan berkata, "Udah, kita berdoa dulu." Berdoa dimulai. Kami menundukkan kepala. Bukan hanya itu, lisan dan hati kami berkolaborasi memanjatkan doa, mengharap keselamatan dari Sang Pencipta. Matahari masih sedikit malu-malu menunjukkan dirinya di balik desiran angin dingin yang membuatku bergidik. Tatapanku tertuju fokus ke pijakan tertinggi Gunung Merapi. Berdoa selesai, Yoyo mengakhiri doa, lalu menjulurkan tangannya ke tengah-tengah lingkaran, diikuti oleh aku dan yang lainnya. "Semangat!" teriak Yoyo. Kami menjatuhkan tangannya dengan cepat, melemparkan segenap rasa keraguan berganti dengan semangat yang tinggi. Yoyo menepuk bahuku. Kami berjalan beriringan. Tidak ada leader ataupun sweeper. Semua mata tertuju pada titik yang sama. Kontur pasir yang terus menelan langkah kaki, sedikit menghambat. Padahal yang terlihat oleh mata, puncak sudah sangat dekat. Namun apa adanya, sebuah penglihatan hanyalah ilusi yang dapat menipu diri. "Dip, yo, bentar!" teriak Mulki dari belakang. Aku dan Yoyo menoleh. Desti nampak memegangi kepalanya. Segera aku berlari ke tempat mereka berdiri. "Pusing!" erang si Desti. Wajahnya sedikit pucat. Mungkin Desti sudah banyak mengeluarkan darah. Aku khawatir. Jujur, ini yang aku khawatirkan jika membawa orang yang sedang haid. Bukan hanya mitos yang dipercayai, ada sedikit penjelasan ilmiah yang membuatku tidak mau membawa Desti ke sini. "Balik ke tenda aja, Des. Tunggu di sana." Desti menatapku, lalu menatap Mulki. Tatapan itu sama seperti sesaat sebelum Desti mengancam hubungannya dengan Mulki. Terserah deh, gumamku dalam hati. Desti tetap ingin memaksakan. Mulki memintakan minum untuk kekasih egoisnya itu kepada Yoyo. Dengan sukarela, Yoyo memberikan botol minumannya kepada Mulki. Setelah Pangeran Mulki memanjakan ratunya, kami melanjutkan langkah. 1 jam waktu tempuh dari tenda ke puncak Merapi. Pemandangan inilah dari matahari yang masih mulai terbit, dan pemandangan mengerikan dari kawah yang seakan ingin melahap tubuh-tubuh yang bengal tersaji di sana. Langkahku luruh. Semua beban yang kupikul dari awal berangkat dari Bandung berganti kesenangan dan kebahagiaan yang tak dapat kulukiskan meski dalam kata. Kupejamkan mata sejenak, menikmati setiap desiran angin kencang yang menerpa wajahku. Indah sekali. Tuhan, ajari kami menjaga keindahan ini. Jangan sampai negeri ini dirusak oleh tangan-tangan yang tidak pernah mengerti akan keindahan-Mu. Ajari kami menjaganya. Ajari kami menjaganya. Kubuka kembali mataku secara perlahan. Hamparan awan menggumpal-gumpal, layaknya samudra dengan ombaknya. Ditambah, warna putihnya diberi sedikit gradasi orange oleh cahaya matahari yang baru muncul. Aku menghampiri Yoyo. "Yo, senang banget gue bisa kesini. Makasih ya." Yoyo tersenyum
sembari mengangguk. Habis ini kita mau ke gunung mana lagi yuk? Oh iya, gue lupa. Habis ini lo jadi ke Singapura kan? Lanjutku. Sebenarnya aku menahan kesedihanku. Tapi seperti kata pepatah, seorang laki-laki pantang menunjukkan dirinya sedang bersedih. Dalam duduknya, Yoyo menatap langit. Dia berkata, gue mau ke bulan aja. Gue pengen tahu rasanya melihat indahnya bumi dari tempat yang lebih tinggi. Malah bercanda loh. Aku mendorong bahunya. Matahari sudah menunjukkan dirinya dengan sempurna. Kulihat, Kucai akan melancarkan aksinya, ditemani Ibang dan Gundil. Si Kucai mau kemana itu? Tanya si Yoyo, menyikut bahuku. Dia mau naik ke puncak tusuk gigi katanya. Oh, hati-hati aja, ujar si Yoyo. Woi, Cai, lu hati-hati ya. Aku teriaki si Kucai. Aku tidak ingin dia menerima hal pahit seperti pendaki yang sebelumnya terjatuh di sana. Siap, teriak Kucai dari jauh. Aku kembali menatap indahnya samudra awan. Ku ambil rokok yang ada di saku celanaku untuk kuhisap. Begitupun dengan si Yoyo. Sebenarnya, aku mengakui merokok bukanlah hal yang baik. Namun, apa mau dikata, aku sudah kecanduan. Pernah beberapa bulan aku berhenti merokok karena pacarku dulu. Namun setelah aku putus hubungan dengannya, aku ya kembali merokok. Pesanku, bagi kamu yang memang bukan perokok dan hendak mendaki gunung, masih banyak cara lain untuk sekedar menghangatkan badan, seperti meminum wedang jahe atau memakan mie instan. Dip, Mulki memanggilku. Dia tersenyum picik. Matanya terus berkedip cepat. Aku tahu maksudnya. Belum puas lo malas-malasin gue. Mana, sini HP lu. Lu emang sahabat gue yang perhatian, Dip. Makanya, cari pacar dong. Jangan kalah sama mantan lu yang udah nikah itu. Haha. Tawa Mulki memekik telingaku. Kakiku menendang pantatnya, tapi Mulki berhasil mengelak. Udah sana. Aku menggerutu. Aku menyelaraskan lensa kamera dengan pos mereka. Kuatur posisi mereka supaya terlihat bagus. Kebetulan kakakku adalah seorang fotografer, sehingga aku mengenali sedikit ilmu tentang seni potret. Terus kucocokkan posisi mereka agar terlihat serasi dengan view samudra awan sebagai backgroundnya. Astaga. Aku terkaget sendiri setelah melihat sebuah tangan pucat pasi yang menyampir di bahu Mulki. Tangan itu sama seperti tangan yang kulihat sebelumnya. Aku berniat akan meneriakinya, memberitahu ada tangan yang menyampir santai di pundaknya. Namun setelah kupalingkan mataku dari layar HP, dalam kenyataan tangan itu tidak ada. Aku memeriksa kembali layar HP dan benar. Tangan itu memang sudah menghilang. Bang Dipta, ayo cepat, teriak Desti sembari menyandarkan kepalanya menyamping di bahu Mulki. Setelah beberapa jepretan yang aku lakukan, aku mendengar riuh dari pendaki lain yang berlarian menuju satu titik, puncak tusuk gigi. Ya Tuhan, Kucai, ada yang jatuh, woi, ada yang jatuh. Teriakan salah satu pendaki yang tak ku kenal. Tak pikir panjang, aku segera berlari ke puncak yang membahayakan itu. Yoyo, Mulki, dan Desti pun ikut berlari menghampiri titik yang sama. Sesampainya di kerumunan, dapat kulihat Gundil panik. Dia terus meneriaki nama Kucai. Benar kan aku bilang? Kami membelah kerumunan, memeriksa kondisi apakah Kucai sudah terjatuh ke dalam sana. Aku dilanda kepanikan. Apa yang harus aku katakan kepada ibunya? Masa iya kejadian tahun lalu berulang kembali dan kali ini menimpa saudaraku? Aku melihat Ibang seperti memegangi sesuatu di tepian jurang. Aku mendekatinya. Syukurlah, ternyata Ibang tengah memegangi Kucai. Aku lantas meminta bantuan pendaki lain untuk menarik Kucai.
lalu membawanya ke titik aman. Gue bilang juga apa? Aku menarik Kucai. Dia hanya terdiam dengan nafas tersengal. Dengan rasa malu, aku berterima kasih kepada pendaki-pendaki yang membantu evakuasi kecelakaan si Kucai. Hampir saja Kucai menjadi headline news di media-media negeri ini. Aku memutuskan untuk kembali turun menuju tenda. Semua menyetujui keputusanku. Aku rasa cukup. Sekarang waktunya untuk kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Sampailah kami di tenda. Sesegera mungkin kami membereskan barang-barang, merapikannya kembali ke dalam carrier. Tak butuh waktu lama, kami semua bersiap untuk meninggalkan Pasar Bubrah. Sejenak, aku berhadap ke puncak Merapi. Dalam hati ini, tak rela aku berpisah dengannya. Namun aku berharap suatu saat dapat kembali ke tempat ini. Selamat tinggal Merapi. Kami melakukan koordinasi terakhir sebelum menuruni gunung, dikomandai oleh Yoyo. Kami semua seksama mendengar arahannya. Yoyo memintaku untuk menjadi leader, sedangkan dia menjadi sweeper. Kali ini aku mempunyai rasa percaya diri yang tinggi menerima titah dari Yoyo. Rombongan kami mulai berarak turun, terus melangkah hati-hati untuk bisa selamat sampai base camp. Kewaspadaan perlu ditingkatkan ketika kami dihadapkan dengan jalur yang mempunyai kemiringan yang sangat ekstrim. Salah saja tumbuhan, kami bisa terjatuh. Dengan cepat, aku menuruni jalur pendakian. Turunan demi turunan itu kulewati dengan penuh kehati-hatian. Hingga akhirnya, aku merasa ada yang aneh dengan sekelilingku. Nampak asing, bukan seperti jalur pendakian yang kemarin aku lalui. Aku memastikan dengan menoleh ke belakang. Kulihat Yoyo, Mulki, dan Desti tidak ada. Hanya ada Gundil, Kucai, dan Ibang. Kepanikan berusaha kuredam. Aku meminta semuanya untuk menunggu. Siapa tahu Yoyo, Mulki, dan Desti masih berjalan di belakang dan segera menghampiri kami. Setengah jam kami menunggu. Yoyo belum juga datang. Kami pun tidak berpapasan dengan pendaki lain. Padahal saat turun dari Pasar Bubrah tadi, rombongan pendaki lain ada yang ikut turun juga. Waktu semakin siang. Tidak mungkin bagiku untuk kembali ke atas, karena kalau begitu, waktu akan terkuras banyak. Sedangkan Mas Irwan sepertinya sudah di jalan untuk menjemput. Aku meyakinkan diri dengan melihat jalan setapak yang terdapat di hadapanku. Jalan itu terlihat normal, bukan jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Aku yakin, jika terus menelusuri jalan ini, kami pasti menemukan jalan keluar. Aku memutuskan untuk terus merangsek masuk ke dalam jalan yang asing itu. Terus kujejaki jalan yang kurasa normal untuk dilalui. Setelah beberapa lama kami berjalan, benar saja, dari kejauhan aku dapat melihat sebuah persimpangan. Tepat di persimpangan itu pula, aku melihat Yoyo, Mulki, dan Desti. Aku mempercepat langkahku untuk segera menghampiri mereka. Semakin dekat jarakku dengan mereka, semakin jelas aku melihat wajah ketiganya pucat pasi. Mulki beberapa kali terlihat menahan muntah, dan Desti hanya terkulai lemas bersandaran tanah. Sementara Yoyo, dia berusaha keras mengatur nafasnya. Keadaan Desti sangat lemah. Aku yakin sekali kalau gadis itu terlalu kehabisan tenaga. "Gimana ini, Yo?" tanya aku. "Lanjut aja, tanggung sebentar lagi," jawabnya. Aku membopong Yoyo, Kucai membopong Mulki, dan Ibang membopong Desti. Tidak jauh dari persimpangan tadi, kami sampai di pos 1. Aku sempat menanyakan kepada Yoyo, apakah akan rehat sejenak di sana atau lanjut. Namun dengan yakin, walau terlihat pucat, Yoyo ingin melanjutkan perjalanan. Tidak ada penolakan dari Mulki ataupun Desti. Mereka berdua setuju dengan Yoyo dan seperti ingin buru-buru sampai di base camp. Kami terus melanjutkan perjalanan. Walaupun banyak berhenti, aku sangat bersyukur
kami bisa selamat sampai base camp. Rasa kebahagiaanku terbayar sudah. Mitos yang melekat pada pendaki yang sedang haid kami lewati dengan susah payah. Namun sepertinya itu hanya prasangka awalku saja. Keresahan ternyata belum juga reda ketika kami menginjakkan kaki di tanah parkiran base camp. Yoyo tiba-tiba pingsan. Aku langsung membawa Yoyo ke salah satu warung di sana bersama Mulki dan Desti yang kondisinya tidak kalah memprihatinkan. Aku berusaha untuk tetap tenang dengan menciumkan minyak angin ke hidung si Yoyo. Aku harap dia lekas sadar. Akan tetapi, Yoyo tidak bereaksi apapun. Gundil segera merogoh saku celananya dan mengambil HP-nya. Ia mengaktifkan kembali HP-nya. "Banyak panggilan tak terjawab dari Mas Irwan," ucap Gundil dengan nada sedikit meninggi. Lantas Gundil menelpon Mas Irwan. "Mas Irwan sudah dekat, masih di jalan," bisiknya memberitahu kami. Kemudian dia mendekatkan kembali HP-nya ke telinganya. Dalam percakapannya itu, ekspresi Gundil berubah drastis. Kecemasannya terlukis jelas. Setelah menerima informasi selanjutnya dari Mas Irwan, Gundil tergesa menutup teleponnya. Dia berkata, "Si Ega udah ada di rumah Mas Irwan. Dia lagi pingsan." Aku dan Ibang saling memandang. Aku sendiri terkejut mendengar kabar itu. Apalagi semalam aku didatangi Ega di puncak. Tidak mungkin secepat itu dia kembali ke rumah Mas Irwan. Belum sempat aku meredakan kepanikan karena Yoyo, Mulki dan Desti terkapar. Aku harus menerima kabar buruk mengenai Ega. Kenapa dia? Cerita ini pun bersambung sampai di sini dan akan kami lanjutkan lagi di episode terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar kalian mengerti alur ceritanya. Buat kalian juga yang ingin membaca langsung ceritanya, saya sudah sediakan linknya di kolom deskripsi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.